Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tadi itu semuanya? Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan episode dakwah kepada Raja Kisra Abrawis. Berikut surat Rasulullah SAW kepada Kisra Abrawis. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra Maharaja Persia. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk yang benar serta beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lagi bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya adalah utusan Allah kepada segenap umat manusia. Untuk mengingatkan setiap orang yang hidup, hendaklah Anda bersedia memeluk Islam. Anda tentu tidak akan selamat. Bila Anda menolak, maka hendaklah yang memikul dosa semua orang Majusi. Setelah surat Rasulullah SAW dibacakan, Abrawis marah besar dan merobek-robeknya. Ia menentang Rasulullah SAW yang telah berani menulis surat seperti itu. Ia menganggap Rasulullah SAW adalah hambanya. Ketika Rasulullah SAW mendengar berita tentang perbuatan Abrawis, beliau berucap, "Semoga Allah mengoyak kerajaannya." Kisra Abrawis, sang maharaja Persia, kemudian memerintahkan Badsan, seorang penguasa di Yaman, agar menangkap dan membawa Rasulullah SAW untuk dihadapkan kepada sang maharaja Persia. Badsan pun segera mengirimkan utusannya yang bernama Babuwai pergi ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Kepada beliau, Babuwai mengatakan bahwa sang maharaja Persia atau Kisra Abrawis memerintahkan penguasa Yaman supaya membawa Anda menghadap kepadanya. Namun Rasulullah SAW menjawab singkat, "Kisra telah digulingkan oleh anaknya sendiri, Siruyah, dan ia sekarang sudah mati dibunuh olehnya." Apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Babuwai memang merupakan kenyataan. Tahta kerajaan Kisra Abrawis telah direbut oleh anaknya sendiri yang bernama Kabak dan bergelar Siruyah. Kisra Abrawis, sang maharaja Persia, mati dalam keadaan hina dina dibunuh anaknya sendiri. Sepeninggal Abrawis, tahta kerajaan Persia menjadi bahan mainan anak beserta keluarganya. Siruyah sendiri kemudian menyesal dan meninggal dunia setelah berkuasa hanya sekitar 6-18 bulan. Tahta kerajaan Persia menjadi rebutan hingga dalam waktu 4 tahun silih berganti berpindah ke tangan 10 orang pangeran. Kerajaan Persia terus-menerus mengalami goncangan sampai saat munculnya Kisra Yazdajid yang menjadi raja dinasti Sasanid yang terakhir. Ialah Kisra Persia yang menghadapi serbuan kaum muslimin hingga negeri kerajaan Persia bertekuk lutut setelah 4 abad lamanya menjadi negara adidaya yang sanggup menandingi Bizantium atau Romawi Timur. Persia jatuh ke tangan kaum muslimin 8 tahun sejak Rasulullah SAW mengucap, "Semoga Allah mengoyak-ngoyak kerajaannya. Apabila Kisra telah binasa, tidak akan ada lagi Kisra sesudahnya." Di bawah naungan kaum muslimin, penduduk Persia mulai terbuka pikiran serta mata hatinya dan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Mereka meninggalkan kepercayaan-kepercayaan lama seperti Zarathustra, Mazdakisme, penyembahan api atau Majusi, dan lain-lainnya. Tak berapa lama bermunculan putra-putra terbaik Persia sebagai ahli pikir, kaum cendekiawan, para ulama, dan tokoh-tokoh Islam. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, "Seumpama ilmu pengetahuan berada di bintang, pasti akan diraih oleh putra-putra Persia." Menurut catatan sejarah, Maharaja Persia Kisra Abrawis adalah anak Maharaja Hurmuz, cucu Maharaja Khosru, satu yang terkenal dengan nama Anusirwan yang adil. Orang-orang Arab menyebutnya Kisra Abrawis. Ia dinobatkan sebagai Maharaja setelah membunuh ayahnya sendiri pada tahun 590 Masehi. Ketika Bahram Juben memberontak, Abrawis terdesak dan lari meninggalkan kerajaan Sasanid menuju Romawi untuk meminta bantuan Kaisar Romawi yang bernama Maurice. Maurice memberi bantuan berupa pasukan yang sangat besar, hingga Bahram Juben dapat dikalahkan dan Kisra Abrawis naik kembali ke singgasananya. Bagi Abrawis, Maurice sudah dipandang sebagai ayah angkat. Ketika Maurice dibunuh oleh Phokas pada tahun 612 Masehi, Kisra Abrawis menyerang Bizantium sebagai tindakan pembalasan. Abrawis tidak hanya membunuh Phokas beserta para pendukungnya,
namun terus melanjutkan serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Gerakan militernya yang dahsyat ini membuat Abrawis mencapai puncak kemenangan dan kejayaan pada tahun 615 Masehi hingga saat Heraklius bangkit dan berhasil memukul mundur orang-orang Persia dari Bizantium. Di kemudian hari, Heraklius menyerang dan menundukkan Persia, serta membuat Abrawis lari menyelamatkan diri meninggalkan ibu kota kerajaan Sasanid. Para ahli sejarah sependapat bahwa Kisra Abrawis adalah raja yang paling besar kekuasaannya dibanding raja-raja Persia lainnya. Tercatat seluruh kawasan Irak dan bagian barat laut anak benua India termasuk dalam wilayah kekuasaannya. Ia menyebut dirinya sebagai manusia yang tidak fana di antara Tuhan-Tuhan, dan di kalangan manusia ia adalah Tuhan yang tiada duanya. Titahnya tak terbantah dan kejayaannya tidak terungguli. Dengan sinarnya ia terbit bersama matahari dan cahayanya menerangi malam gelap gulita. Kisra Abrawis hidup bergelimang kemegahan dan kemewahan. Ia sangat gemar kepada nyanyian dan musik, makanan lezat dan minuman mahal, juga berbagai jenis minyak wangi bermutu tinggi. Di atas segala-galanya ia serakah menimbun harta kekayaan dan barang-barang berharga. Tahun 607 dan 608 Masehi, ketika ia memindahkan tempat penyimpanan harta dari istana lama ke istana baru di Cetipson, berat emas yang diangkut mencapai 468 juta mitskal. Pada tahun ke-18 dari saat penobatannya sebagai raja, ia telah menimbun emas seberat 880 juta mitskal. 37 tahun ia menguasai tata kerajaan Sasani di Persia. Pada saat Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada para raja untuk mengajak memeluk Islam, ialah satu-satunya raja yang menolak dengan cara sombong dan kasar. Nah, demikianlah sekelumit kisah tentang dakwah kepada Maharaja Persia. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.